Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah puluhan tahun beroperasi, akhirnya perusahaan tambang yang ada di kawasan Rumpin, Cigudeg ditutup sementara izinnya oleh Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kemudian dampaknya yang kita lihat di sini, Jalan Muhammad Toha di kawasan Parung Panjang sendiri menjadi jauh lebih lancar. Dan jalannya juga diperbaiki menjadi lebih baik, dibeton, kemudian sedang dibuatkan saluran air. Nah, warga yang ada di sini juga banyak yang mendukung kebijakan Pak Gubernur untuk melakukan penutupan sementara dari kawasan tambang yang ada, karena biasanya setiap hari yang mereka lihat adalah suasana seperti ini. Truk-truk tambang itu lalu lalang ya, membawa hasil tambang, kemudian terkadang sampai terjadi kemacetan, bahkan jalan menjadi rusak parah. Selain itu juga berdampak pada kesehatan masyarakat karena banyaknya debu yang berterbangan. Nanti kita bisa lihat ada video masyarakat yang sampai mengalami ISPA ya, dan harus dirawat berbulan-bulan. Lalu yang tak kalah penting adalah keselamatan warga yang melintasi jalan ini, terutama pada saat adanya truk-truk besar seperti ini. Bahkan yang kita dengar sampai banyak yang meninggal dunia dikarenakan kecelakaan yang mereka alami pada saat melintasi jalan. Hal-hal seperti inilah yang dibenahi oleh Pak Gubernur agar masyarakat yang tinggal di sini, bermukim di area ini, mendapatkan hak-haknya untuk melewati jalan-jalan nasional tentunya dengan lebih baik, lebih lancar, aman ya, selamat, dan tidak membahayakan diri mereka sendiri. Kemudian untuk solusi truk-truk tambang itu akan dibuatkan tol khusus yang sempat dicanangkan juga di gubernur sebelumnya Pak Ridwan Kamil di tahun 2023. Mudah-mudahan ini cepat terrealisasi sehingga akses-akses truk tambang tersebut yang memang memiliki izin ke area-area yang akan dibawa barang-barang tambangnya tidak lagi melewati jalan-jalan nasional yang seperti ini mudah rusak. Kami ini tidak udah baru 2 hari supir ganjur dan sebagainya. Mohon kepada Bapak Bupati dan Bapak KDM, Gubernur kita Jawa Barat, Gubernur Bandung, mohon jangan sampai tertutup perusahaan khususnya dari Rumpin, Lotus, Musika, Ini adalah protes dari para supir truk, kemudian juga mungkin ada pekerja tambangnya. Nanti di belakang kita akan lihat peta area-area tambang yang ada di sekitar Rumpin, Cigudeg, ya, seberapa luas, kemudian bagaimana kondisinya. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing warga Jabar. Pagi hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya menyampaikan terima kasih terhadap berbagai aspirasi seluruh warga Cigudeg, dan yang kecewa terutama karena tambang di sana ditutup. Pasti di situ adalah para pekerja, kemudian sopir truk dan berbagai kalangan. Tetapi harus ingat bahwa tambang itu sudah beroperasi sangat lama, sudah melahirkan banyak sekali orang-orang kaya, telah melahirkan properti mewah di berbagai tempat. Pasti sudah banyak keuntungan yang sangat diraih. Tetapi biasa, kalau giliran ada kebijakan gubernur yang mengembalikan kembali ketenangan hidup warga agar bisa menikmati jalan dengan baik, terbebas dari debu, terbebas dari kebisingan, terhindar dari berbagai kecelakaan yang ditimbulkan karena angkutan yang besar-besar, pasti maju yang paling depan adalah rakyat yang paling bawah, nanti berhadapan dengan rakyat yang paling bawah. Untuk itu tidak mesti saling berhadapan. Gubernur bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan, karena saya meyakini kebijakan itu bukan untuk satu kepentingan, tapi untuk semua kepentingan. Tetapi setiap kebijakan tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada salah satu pihak yang merasa kecewa, dan saya harus memilih di antara itu. Salam untuk semua. Salam untuk Jawa Barat. Waduh. Saya Jordan. Saya warga Parung Panjang. Ya, Surya, lagi warga Parung Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama. Saya Aceh Imran, warga
warga Parung Panjang. Saya warga Parung Panjang. Saya Lang Mulia, warga Parung Panjang. Halo, saya Eki. Saya adalah salah satu pengguna Jalan Umum Parung Panjang. Halo, saya warga Parung Panjang. Saya warga Parung Panjang. Saya Heru dan saya mendukung penuh kebijakan Kang Deddy untuk menutup sementara operasional tambang di Parung Panjang dan juga menutup sementara operasional truk-truk tambang demi kelancaran pembangunan jalan di Parung Panjang. Saya mendukung kebijakan Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi tentang penutupan sementara pekerjaan di pertambangan di Parung Panjang. Dukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk memberhentikan sementara jalur tambang. Saya mendukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait penutupan sementara aktivitas tambang. Mendukung langkah Gubernur KDM untuk menutup sementara tambang yang ada di Cigudeg. Mendukung penuh kebijakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat mengenai penutupan sementara perusahaan-perusahaan tambang. Dukung penuh kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait penutupan sementara tambang yang ada di Parung Panjang dan sekitarnya. Menyatakan dukungan terhadap pemberhentian sementara aktivitas tambang oleh Gubernur Jawa Barat. Mendukung penuh atas kebijakan Bapak Deddy Mulyadi atas surat edaran yang baru saja diterbitkan terkait tentang penutupan sementara produksi tambang di daerah Parung Panjang dan sekitarnya. Mendukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk menegakkan peraturan tentang pertambangan di Kabupaten Bogor, khususnya Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Dan juga saya sangat mendukung terrealisasinya jalur tambang di Parung Panjang. Dan menuntut agar segera secepatnya direalisasikannya jalan khusus tambang. Saya juga meminta kepada pemerintah Jawa Barat, khususnya Kang Deddy Mulyadi, untuk segera merealisasikan jalan khusus tambang. Dan menuntut penegakan peraturan Bupati terkait pembatasan jam operasional kendaraan tambang, serta menuntut pemerintah segera merealisasikan jalur tambang yang sudah lama dijanjikan. Dan saya sangat setuju atas kebijakan tersebut supaya terrealisasi segera jalur tambang yang sudah diharapkan selama ini oleh masyarakat Parung Panjang. Karena tambang itu tidak mensejahterakan rakyatnya, tapi hanya memperkaya para pengusaha dan antek-anteknya asing itu. Tahun 2017 saya mengidap ISPA selama 4 bulan. Lalu anak saya sampai hari ini ada indikasi ISPA juga. Parung Panjang hanya korban. Takbir, Allahu Akbar. Bagi yang ingin mengetahui di mana lokasi Parung Panjang, kita bisa lihat di peta ini. Jalur hijau ini adalah jalur kereta Tanah Abang ke Rangkas Bitung, dan itu merupakan bagian dari jalur tersebut. Ini Tangerang Selatan, kemudian Ulu Jami, dan di sini adalah Istiqlal ya, ada Tanah Abang di dekat sana. Nah, Parung Panjang sendiri masih berada di area Provinsi Jawa Barat ya, hampir berbatasan dengan Provinsi Banten. Oh, jalan raya Parung Panjangnya juga ada yang masuk ke Provinsi Banten menuju ke arah Lego. Kemudian batasnya ada kali. Jalan Muhammad Toha itu adalah jalan yang tadi pertama di video di mana kita melihat adanya pembangunan. Perbaikan jalan kembali, jalannya dibeton, dan jalan tersebut adalah jalan nasional yang juga merupakan jalan lintas tadi truk-truk yang membawa hasil tambang. Dan truk-truk itu berasal dari arah Jalan Sudamanik, mungkin sudah masuk ke kawasan Rumpin Cigudeg ya, dan area tambangnya adalah seperti ini. Ya, kalau kita perhatikan skala yang ada di kanan bawah, 50 meternya segitu, maka area tambangnya atau 100 meter segitu, maka area tambangnya jauh lebih besar dari 100 meter tersebut. Ini juga ada ya.
Kalau tidak salah memang tambang-tambang di sini sudah memiliki izin, namun karena menggunakan jalan nasional ya menurut Pak Gubernur, dan itu jalannya juga sering rusak, maka ditutup dulu sementara. Kemudian nantinya akan ada jalan tol khusus bagi kendaraan tambang. Nah, ini kita belum tahu area-area tambang seperti ini akan diapakan setelah mungkin sudah tidak ada yang ditambang lagi, apakah dibiarkan saja atau harus dilakukan restorasi ya, ditanami atau bagaimana, kita belum ketahui. Ini salah satu contoh lagi di dekat kampung Gunung Cabe ya. Kalau ini ditinggalkan tentu seperti alam yang rusak kalau kita lihat. Ya, harusnya dia hijau seperti ini, namun memiliki lubang-lubang yang dalam yang cukup luas. Nah, ini satu lagi. Untuk rencana jalan tol tambang nantinya kurang lebih seperti ini dan akan terhubung dengan jalan tol Serpong ke arah Bogor yang baru. Jadi kendaraan-kendaraan tersebut ya untuk menuju ke arah Lego atau dan lokasi lainnya tidak lagi melewati jalan nasional, namun jalan tol yang berbayar. Yang ini kawasan Lego dan juga ke arah Karawaci. Karena hasil-hasil tambang itu ternyata dipakai untuk pembangunan-pembangunan yang ada di Tangerang atau juga di Jakarta. Baik, kita lihat lagi Jalan Muhammad Toha. Di sini sudah dibeton dengan cukup tebal ya. Area ini kita pernah kunjungi sebelumnya di bulan Januari tahun 2024 lalu. Bisa dilihat videonya di bagian belakang ya setelah yang ini. Kemudian cukup banyak perubahan yang kita perhatikan di arah lintasan rel kereta, walaupun di rel keretanya belum dilakukan perbaikan pengecoran ya, mungkin menunggu waktu dan selesai terlebih dahulu. Pengecoran dilakukan secara bertahap, setengah-setengah biasanya. Nah, jalan ini sebelumnya banyak lubang-lubang yang menganga dan cukup besar tadi karena beratnya ya, truk-truk yang lewat membawa mungkin tambang batu, pasir dan lainnya. Kemudian di bagian pinggir di jalan yang ada di sini ya, ada ruang lepas. Sebenarnya ini juga tempat parkir truk-truk tambang yang kita lihat pada waktu itu. Ini contoh area yang rusak ya. Nah, dengan kondisi seperti ini tidak lagi banyak truk tambang yang lewat ya, kualitas udara masyarakat yang ada di sini merasakan perubahannya. Lalu mungkin ya semoga dapat mengurangi dampak penyakit yang diakibatkan oleh debu yang berterbangan dan juga hasil pekerjaan yang ada di sekitar area tambang seperti misalnya ISPA ya, ataupun infeksi saluran pernapasan yang juga kita dengarkan dari warga-warga yang mendukung adanya kebijakan dari Pak Gubernur untuk menutup tambang sementara. Sampai kapan ditutup itu belum diketahui karena mungkin menunggu jalan tolnya selesai atau jalan akses yang lain ada terlebih dahulu. Selain dicor yang kita lihat di sini juga dilakukan pembuatan saluran air ya, agar pada saat hujan atau juga mungkin ada saluran-saluran air warga tidak meluber ke jalanan dan membuat jalan menjadi lunak, mudah rusak ya, itu juga dapat berkurang. Di sebelah kanan itu ada SPBU-nya. Jalan ini memang menurun ya, nanti mendaki lagi di bagian ujung. Kemudian untuk jalan tolnya, rencana jalur jalan tol tersebut ya ada pembebasan lahan yang diharapkan pada tahun 2026 dapat selesai. Sebelumnya di zaman Pak Ridwan Kamil juga sempat ada rencana untuk tol ini ya, pembebasan lahannya sampai di mana kita belum ketahui. Namun yang rencana sekarang itu adalah pada tahun 2027 ya, akan selesai konstruksi tolnya sehingga bisa dilewati oleh tadi truk-truk ya. Mereka tidak lagi melintasi jalan ini untuk membawa hasil tambang menuju ke Lego misalnya, Karawaci atau juga ke Jakarta. Nah, ini kondisi di depan SPBU. Jadi setengah jalannya sudah dicor, kemudian setengah jalannya masih yang lama ya.
Jadi kalau sudah selesai, yang ini sudah dibuka, maka yang lama bisa dilakukan perbaikan atau dicor. Sebenarnya truk-truk tambang ini beroperasi pada jam-jam tertentu, namun yang kita sempat lihat di tahun lalu itu pun ya, truk-truk tambang itu juga ada di pagi hari dan juga di siang hari. Jadi hampir di keseluruhan hari truk-truk tambangnya menggunakan jalan nasional ini. Dari tahun 2019 hingga tahun 2024 ternyata sebanyak 195 orang meninggal di jalanan ini ya, akibat terlindas, tersenggol atau juga bertabrakan dengan truk tambang. Kemudian ada 104 orang yang mengalami luka berat. Baik, kita akan lihat video beberapa waktu lalu di tahun 2024. Halo semuanya, selamat datang kembali di On-Road Indonesia. Kita agak jauh sedikit mainnya ke arah Parung Panjang. Di sini ada sebuah jalan, yaitu Jalan Muhammad Toha, dan jalan ini menghubungkan area Parung Panjang dengan area-area lainnya yang berada di Kabupaten Bogor. Jalan ini cukup rusak, di salah satu sisinya lumayan parah ya, dan memang hal ini karena dilalui oleh truk-truk besar seperti ini. Dan tentunya kalau kita perhatikan lagi, muatan yang dibawa cukup berat, dimana truk-truk ini sekarang cukup payah ya pada saat melewati jalan ini karena agak mendaki menuju ke arah rel kereta yang ada di ujung sana. Nah, jumlah truk ternyata bukan cuma satu ya, mungkin bisa ratusan setiap harinya atau mungkin ribuan. Nah, truk-truk tersebut adalah truk tambang, dan pernah juga beberapa waktu lalu, tidak lama, di bulan Desember, anak dan ibu itu sempat celaka karena tertimpa truk tersebut, mungkin karena jalannya rusak ya. Nah, truk-truk itu kemana? Ternyata truk-truk itu adalah truk-truk yang dipergunakan untuk membawa hasil tambang galian C. Dan tambang galian C ini adalah tambang pasir, kerikil, kemudian batu-batu ya, terkait dengan material-material bangunan biasanya. Kemudian sebenarnya apakah pemerintah yang ada di sana, pemerintah daerah, Pemda, memberlakukan jam operasional dari truk? Ternyata sudah. Namun jam-jam tersebut hanya dipatuhi 2 hari ya. Kalau kita baca di Tribun Jabar di sini, bisa lebih lengkap lihat di Tribun Jabar. Jam operasional yang dibuat adalah jam 22 sampai jam 5 pagi. Tadi kita siang aja itu sangat ramai ya. Kemudian warga protes atau tidak? Warga itu sebenarnya sudah protes seperti ini ya. Bahkan sampai menutup Jalan Muhammad Toha. Cukup hatiku aja yang rusak, jalanku jangan. Nah, oke. Ya, ini mungkin salah satu bentuk protesnya saja ya. Di Republika kita bisa lihat lagi jalannya, kondisinya kurang lebih seperti ini, seperti kubangan ya kalau kita lihat. Dan tentunya masyarakat yang sebenarnya menggunakan jalan ini tuh membutuhkan jalan yang lebih layak, lebih baik. Bagaimanakah kita mencapai Parung Panjang pada hari ini? Kita menggunakan kereta KRL jurusan Langkas Bitung. Ini adalah satu stasiun yang ada di Parung Panjang dan lumayan bagus ya, stasiunnya sudah bertingkat juga. Satu rangkaian ini baru datang dari arah Rangkas akan menuju ke arah Tanah Abang. Ini memang jalur Tanah Abang ke Rangkas Bitung. Perlintasan yang ada di sana itu juga bertemu dengan perlintasan sebidang Jalan Muhammad Toha tadi yang kita lewati ini. Jalan-jalan yang tadi kita lihat seperti kubangan, dan memang kalau kita langsung lihat ya, tadi kita lihat di media, kita langsung lihat di lapangan, kurang lebih sama ya kondisinya, banyak yang berlubang, berair, kemudian pecah-pecah. Di beberapa lokasi itu memang semua kendaraan melambat, dan yang kita lihat kendaraan-kendaraan besar lewat seperti ini. Bisa kita pastikan kecepatan dari kendaraan ini ya, kemudian dengan kecepatan tersebut bebannya kita bisa lihat lagi seberat apa. Kemudian status dari jalan ini adalah jalan provinsi ya. Jadi memang yang berhak dan berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap jalan adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oke, di sini juga truknya melakukan manuver dengan mengangkut barang yang cukup berat ya, pada saat lewat di area-area yang sudah berlubang.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, kalau menurut PUPR yang kita baca tadi di Republika dan juga di beberapa media lainnya, diharapkan bisa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memperbaiki jalan ini ya. Kemudian untuk tambang diharapkan lagi oleh pemerintah juga oleh masyarakat punya jalur sendiri, tidak menggunakan jalur umum jalan nasional seperti ini, karena beban yang dibawa oleh truk tambang mungkin melebihi dari kekuatan jalan ya, menanggung beban yang ada di atasnya ataupun tonase yang diperbolehkan. Nah, tambangnya nampaknya ada di arah sana ya, ke arah selatan. Sedangkan ke arah utara ini nanti langsung berbatasan dengan Provinsi Banten, di mana akan ketemu Lego ya pada saat nanti terus lagi. Kalau terus lurus, nah ini akan ketemu Karawaci. Nah, bagi beberapa pengendara yang ada di sini benar-benar harus hati-hati, terutama pengendara motor ya, di area-area jalan yang berlubang, mengingat area-area tersebut truk mungkin akan bergoncang kiri dan kanan. Lalu bisa saja kalau sangat berat seperti yang case yang kemarin ya, yang sangat tidak kita harapkan bersama. Adanya lintas sebidang dengan rel kereta di bagian area ke arah utara di Muhammad Toha ini, ke arah mungkin ada kantor camatnya juga di sana ya. Itu membuat macet juga terkadang karena harus menunggu kereta lewat, antri lebih tepatnya kendaraan-kendaraan besar di sekitar area ini. Ini karena musim hujan, jadi jalannya jadi becek dan berlubang seperti ini, lumpur keluar dari jalan, mungkin juga lumpur terbawa. Kalau pada saat musim kemarau ini akan menjadi debu yang cukup banyak ya. Tentunya faktor berikutnya adalah mungkin lingkungannya lebih tepatnya, serta kesehatan masyarakat yang bisa terganggu. Sejauh ini yang kita baca di media pun menurut warga ya, tak ada perbaikan yang berarti ataupun signifikan lah untuk memperbaiki jalan ini. Mungkin kalau truk sebesar itu dengan angkutan seperti itu mungkin harus dibeton dengan sangat kuat seperti yang ada di tol misal standarnya. Jadi biasanya perbaikan-perbaikan tuh kayak di sini yang kita lihat adalah tambal-tambal aja ya, tambal sulam setiap harinya. Kemudian jam operasional truk ini memang nampaknya yang kemarin sempat diberlakukan tidak begitu kalau kita lihat sih siang-siang hari ini truknya lewatnya. Padahal nih jamnya harusnya jam 22 sampai jam 5 pagi. Baik, video ini akan terus untuk menggambarkan bagaimana kondisi jalan, kemudian arus lalu lintas yang ada, kendaraan kecil mengambil manuver ke lajur yang tidak lajur berseberangan yang tidak dilewati oleh kendaraan karena di bagian kirinya di tempat mereka seharusnya itu rusak. Terima kasih. Semoga ada perbaikan dan langkah-langkah yang konkret untuk memperbaiki jalan ini, membuat aturan. Kemudian juga untuk jalur truk tambang tipe C tadi punya jalur khusus ya, tidak lewat jalan ini karena ini jalannya mungkin tidak sesuai beban yang ditanggung dengan kendaraan yang lewat. Adanya protes-protes dari pekerja tambang, kemudian juga mungkin supir serta kalangan lainnya, Pak Gubernur memahami kegelisahan, kekecewaan dan kemarahan masyarakat tersebut ya, atas keputusannya untuk menutup sementara tambang yang ada di kawasan Rumpin Cigudak. Nah, beliau juga paham bahwa para penambang akan kehilangan pendapatan, pengusaha angkutan kehilangan pemasukan, sopir truk kehilangan pekerjaannya. Namun ia tadi mencatat ya bagaimana dampak yang diakibatkan oleh tambang tersebut. Kemudian beliau juga bertanya kemana ya para mungkin stakeholder atau semua pihak-pihak yang terkait dalam pertambangan ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya, suami kehilangan istri, ya istri kehilangan suami, kehilangan keluarga, banyak kakak adik yang kehilangan saudara.
ada tangis pilu saat mereka jatuh di jalanan dan mungkin terjadi kecelakaan di sana. Tak hanya soal korban jiwa, ya, Pak Gubernur juga menyoroti kerusakan sosial dan lingkungan yang ditinggalkan aktivitas tambang yang tadi kita lihat lokasi-lokasinya, ya, mulai dari meningkatnya juga kasus ISPA, ya, atau tadi infeksi saluran pernapasan atas, ya, akibat debu, kemudian adanya tekanan mental warga yang hidup berdampingan dengan kebisingan hingga hancurnya ekosistem yang ada di kawasan area pertambangan. Nah, berapa derita masyarakat yang mengalami hal-hal tersebut, ya. Kemudian Pak Gubernur juga menegaskan dirinya bukan anti terhadap kegiatan penambangan, ia hanya ingin menegakkan keadilan dengan menimbang, ya, kepentingan masyarakat yang lebih luas. Lalu ada dampak lainnya yang juga menjadi pertimbangan dari Pak Gubernur selaku pemerintah dari Provinsi Jawa Barat, ya, karena rusaknya jalan-jalan nasional, jalan-jalan provinsi yang dilalui oleh ribuan truk tambang setiap harinya, bahkan jalanan yang diperbaiki juga mudah rusak kembali karena beratnya kendaraan-kendaraan yang melalui jalan itu, maka memang diperlukan jalan khusus bagi kendaraan-kendaraan ini. Tapi meskipun begitu, pihaknya tetap minta maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, ya, walaupun tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa keputusan pahit ini harus diambil demi masa depan yang lebih baik.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.